Di kampung saya sering mengadakan syukuran saat masuknya bulan Ramadan dengan berkumpul, ya, sopot telur, potong ayam, membaca bacaan-bacaan dan surah-surah Al-Quran seperti Al-Fatihah dan lainnya yang dipimpin oleh seorang imam di kampung. Sekalian mendoakan keluarga saya yang telah meninggal. Apakah dibolehkan demikian? Di sini berkumpul beberapa hal, ya. Pertama, eh, memberi makan. Itu adalah hal bagus, ya, orang yang memberi makan. Yang kedua, membaca Al-Quran. Baca Al-Quran adalah hal yang bagus. Yang ketiga, kita mendoakan orang yang sudah meninggal, doakan kebaikan. Itu juga adalah hal yang baik. Tapi kalau tiga hal ini dirangkai dalam sebuah acara, ya, maka ini sama kalau misalnya saya, kalau setiap kali mau manjat kelapa, saya baca dulu doa khusus, doa manjat kelapa. Atau saya sholat dulu 2 rakaat, baru saya naik manjat kelapa. Atau saya lakukan sholat duhur sebelum saya manjat kelapa. Ini kan menggabungkan jenis-jenis ibadah untuk hal tertentu. Nah, itu akan ditanyakan apa dalilnya di dalam hal tersebut. Ya, jangan berkata, oh, ini kenapa dilarang kita berdoa? Kenapa dilarang memberi makan? Nah, yang melarang, cuman mengumpulkan ibadah-ibadah itu pada sebuah kaifiat yang tidak dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Maka itu adalah hal yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena masuk di dalam bid'ah. Karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad." Siapa yang beramal dengan sebuah perkara yang tidak dibangun di atas tuntunan kami, maka itu adalah tertolak. Nah, itu 3 orang yang datang kepada Nabi itu, ada 1 orang yang ketika mereka bertanya di rumah-rumah Nabi tentang ibadah Nabi, itu mereka datang, Nabi nggak ada. Mereka bertanya akhirnya ke istri-istri Nabi tentang ibadah Nabi. Akhirnya bangkit semangat 3 orang ini. Adapun orang yang pertama, dia berkata, saya akan puasa tiap hari, tidak akan buka selama-lamanya. Dan satunya lagi, dia berkata, saya akan sholat malam, 1 malam suntuk, tidak akan tidur selama-lamanya. Dan satunya lagi, dia berkata, saya tidak akan menikah dengan perempuan selama saya hidup, mau sibuk ibadah saja. Ya, semuanya niatnya niat baik. Amalannya, dasarnya, sebagiannya ada yang disyariatkan. Seperti sholat disyariatkan, sholat malam, puasa disyariatkan. Saya mendengar hal itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat marah. Beliau sampai naik ke atas mimbar mengingatkan. Dan beliau berkata, "Ma inni atqakum lillahi wa akhsyakum bih." Ketahuilah bahwa saya ini adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian, dan orang yang paling takut kepada Allah. Tapi saya di siang hari saya ada puasa dan ada berbuka. Di malam hari saya ada sholat dan ada tidur. Dan saya nikah dengan perempuan. Kemudian Nabi menegaskan kalimat yang agung yang harusnya selalu kita renungi. Kata beliau, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang tidak suka terhadap sunnahku, maka dia bukan dariku. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Wallahu taala a'lam.